Sebuah negeri bahari di ufuk timur dengan kekayaan alam yang berlimpah, menyihir para saudagar dari seluruh negeri. Letak geografis yang sangat strategis membuat jalur perdagangan dan komoditi semakin ramai. Kejatuhan Selat Malaka oleh bangsa Portugis membuat para saudagar mencari jalur perdagangan lain. Orang Eropa menyebutnya sebagai kota Intan, kota pelabuhan yang dibangun atas contoh Eropa dan menjadi salah satu kota terbesar di dunia dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Pelabuhan ini dinamakan Pelabuhan Karangantu. Kekalahan Demak mengusir Portugis dari Melaka di tahun 1513 membuat kerajaan Demak memberi perintah kepada Trenggana bersama Fathahillah melakukan penyerangan dan penaklukan ke Pelabuhan Kelapa milik Kerajaan Sunda. Pada tahun 1570, pusat benteng pertahanan Banten dibangun. Pada saat itu, Banten telah memisahkan diri dari Kerajaan Demak. Anak dari Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf naik tahta. Banten dengan pintu pelabuhan Karangantu berkembang pesat. Di masa Sultan Ageng Tirtayasa dipandang sebagai masa kejayaan Banten. Di masanya, Kesultanan Banten memiliki armada yang sangat mengesankan dan dibangun atas contoh Eropa. Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura dan menaklukkannya tahun 1661. Pada masa ini, Kesultanan Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan oleh VOC, yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang yang menuju Banten. Pelabuhan Karangantu yang awalnya adalah pelabuhan nelayan, berubah menjadi pelabuhan sibuk di masa itu. Selain jalur perdagangan, hubungan antar bangsa membuat pembangunan di daerah sekitar pelabuhan kian maju. Banten dengan Pelabuhan Karangantu menjadi pelabuhan terpenting kedua setelah Pelabuhan Kelapa. Sebagai pelabuhan penting, Banten melalui Pelabuhan Karangantu menjadi pelabuhan pengekspor beras dan lada. Catatan lebih terperinci didapat dari Barbosa, yang menyebutkan bahwa dari Pelabuhan Banten telah mengekspor lada sebanyak 1000 bahar. Selain pusat komoditi hasil rempah dan sebagai jalur perdagangan, Pelabuhan Karangantu sebagai pintu Banten juga menjadi salah satu tujuan para korban konflik. Tahun 1614, imigran dan pedagang bangsa Cina yang tiba di Pelabuhan Karangantu dengan 4 buah perahu Cina yang rata-rata berukuran 300 ton. Catatan JP Kun mengatakan 6 buah perahu Cina datang membawa barang dagangan senilai 300.000 real. Nama Karangantu dipercaya beberapa penduduk sekitar bahwa dengan banyaknya karang-karang di sekitar jalur masuk pelabuhan menyebabkan kapal-kapal yang hendak melintas maupun masuk ke pelabuhan menghantam karang. Hal ini membuktikan Pelabuhan Karangantu dengan letak geografis dan pertahanan yang strategis
membuat pelabuhan Karangantu menjadi pintu gerbang bandar kerajaan maritim pada saat itu. Menurut Babat Banten, menuliskan bahwa pada masa Sultan Banten pertama, Maulana Hasanuddin pada tahun 1526 sampai 1570, beliau membangun fasilitas kota yang berpusat di Keraton Surosowan dengan segala macam kebutuhannya. Pembangunan fasilitas ini diperuntukkan sebagai kepentingan politik dan perdagangan. Kemudian dilanjutkan pembangunan kawasan keraton ini oleh Raja Banten kedua, Maulana Yusuf pada tahun 1570 hingga 1580. Sebuah tembok perbentengan seluas 4 hektar di sekitar keraton. Orang Belanda memberi nama sebagai Fort Diamond atau Kota Intan. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Haji, tembok benteng ini diperkuat dan diubah oleh Hendrik Laurens Kardil menjadi bastion hingga lebih kuat dan kekar. Kemudian Hendrik Laurens Kardil membangun benteng Spelwijk pada tahun 1685 hingga 1686 sebagai penghormatan kepada Gubernur Jenderal VOC Cornelis Spelman. Pada masa itu benteng ini terletak di tepi pantai, sangat strategis untuk kepentingan Kompeni Belanda sebagai bentuk kekuasaan dan monopoli perdagangan pada saat itu. Kemegahan Keraton Surosowan dengan bentuk arsitekturnya serta tata letaknya yang strategis juga memiliki sistem pengairan yang modern pada masa itu. Keraton mempunyai pusat sumber air bersih yang berasal dari danau buatan seluas 5 hektar yang dinamakan Tasik Ardi. Tasik Ardi berjarak 2,5 kilometer dari Keraton Surosowan. Sebelum mengalir ke keran-keran keraton, sumber air tersebut harus melalui 3 penyaringan atau yang disebut peninggilan. Fungsi Tasik Ardi sebagai waduk penampungan air dari Sungai Cibanten yang kemudian disalurkan sebagai irigasi sawah dan kebutuhan air minum warga, juga kebutuhan air keluarga keraton. Aliran air dari Tasik Ardi menuju Keraton Surosowan melalui 3 pengindelan khas Lukas Kardil, yaitu Pengindelan Abang, Pengindelan Putih, dan Pengindelan Mas. Ketiga sistem penyaringan ini merupakan sistem penyaringan yang sudah terintegrasi pada masa itu. Teknik pengendapan dan porositas batuan, pasir, dan ijuk di ketiga sistem penyaringan tersebut dapat menghasilkan air bersih yang siap digunakan. Aliran air yang siap digunakan ini disalurkan melalui tunnel dan pipa ke seluruh keraton, juga ke Pancuran Mas atau pemandian para sultan yang disebut Roro Denong. Kemudian ada sebuah pulau buatan di tengah Tasik Ardi yang semula dibuat untuk Ibunda Sultan Maulana Yusuf sebagai tempat bertafakur. Lalu selanjutnya digunakan sebagai tempat rekreasi keluarga keraton. Di dekat Keraton Surosowan dibangun jembatan rantai. Terletak 300 meter di kanal sebelah utara kawasan Benteng Surosowan, jembatan ini
berfungsi sebagai tol perpajakan bagi setiap kapal kecil atau kapal pedagang asing yang memasuki kota. Sebagai bandar kerajaan maritim, perkembangan dan pertumbuhan masyarakat sekitar pelabuhan berkembang pesat selaras dengan keanekaragaman dari berbagai etnis bangsa. Pelabuhan Karangantu, pintu bandar kerajaan maritim dari Kerajaan Islam Banten, merupakan bukti sejarah kebesaran bangsa negeri bahari Nusantara. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, pekerjaan pengairan besar dilakukan untuk mengembangkan pertanian. 30 hingga 40 km kanal dibangun. 16.000 orang digunakan. Di sepanjang kanal tersebut, 40.000 hektar sawah baru dan ribuan hektar perkebunan kelapa ditanam. 30.000 petani ditempatkan. Bisa dibayangkan, negeri yang besar dan makmur pada saat itu. Dari sumber yang dapat diandalkan, menyebutkan bahwa sensus yang diadakan oleh VOC pada tahun 1673 diperkirakan penduduk kota Banten saat itu yang mampu menggunakan tombak dan senjata berkisar 55.000 orang. Jika keseluruhan penduduk dihitung, apapun kewarganegaraan mereka, diperkirakan penduduk Banten berjumlah sekitar 150.000 orang penduduk, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia. Tidak dapat dipungkiri, hingga pada tahun 1678, Banten dengan pelabuhan Karangantu sebagai pintu gerbang merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk dan kekayaan yang dimilikinya, menjadikan Banten sebagai salah satu kota terbesar di dunia pada masa itu. Kita termasuk dalam rumpun para penutur rumpun bahasa Austronesia. Jadi itulah cikal bakal bangsa bahari yang sebetulnya itu adalah suku bangsa Melayu yang menempati 75% dari wilayah Nusantara ini. Nah, sebagai bangsa bahari itu kita tentunya harus memandang bahwa laut itu adalah sebagai pemersatu Nusantara, bukan yang memisahkan Nusantara. Nah, sebagai anak bangsa bahari tentunya kita harus mengerti latar belakang budaya dan latar belakang sejarah kita. Sejarah Indonesia itu dapat dikatakan adalah sejarah bahari. Kejadian-kejadian sejarah yang ada di Nusantara ini penuh dengan peristiwa-peristiwa kebaharian. Maka semua kegiatan di Nusantara ini kita harus kembali kepada laut. Pelabuhan Karangantu sebagai pintu masuk kawasan pemerintahan Kesultanan Banten membuat kemajuan daerah sekitar pelabuhan berkembang pesat bukan hanya dari segi perdagangan. Keberagaman etnis yang tiba di daerah ini mempengaruhi tatanan sosial budaya serta agama. Namun, keberagaman ini selaras dengan berjalannya toleransi yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan lokasi tempat peribadatan yang saling berdampingan satu sama lain. Menurut Babat Banten pula, Masjid Banten yang didirikan pada masa Sultan Maulana Hasanuddin oleh seorang arsitek Mongol, Cek Bancut, telah membangun sebuah menara masjid setinggi 30 meter dan kemudian dibangun kembali oleh Hendrik Lucas Kardil berikut dengan bangunan Tiamah. Bangunan Tiamah adalah bangunan tambahan yang dibangun bergaya Eropa, berfungsi sebagai tempat berdiskusi dan musyawarah soal-soal keagamaan.
Kelenteng etnis Cina pertama dibangun di masa Raja pertama Banten. Kemudian Masjid Pacinan Tinggi di Kampung Damayon. Masjid ini digunakan para etnis Cina keturunan Muslim yang tinggal dan berdagang di masa Sultan Maulana Hasanuddin. Masjid yang hanya tinggal menara dan runtuhannya ini dibangun pada masa Syarif Hidayatullah dan dilanjutkan oleh Maulana Hasanuddin. Komoditi rempah yang berlimpah membuat magnet tersendiri bagi kapal-kapal mancanegara untuk singgah. Selain untuk mendapatkan komoditi yang ada, mereka pun sebagian memilih untuk tinggal di daerah pelabuhan. Pelabuhan Karangantu sebagai pintu pusat kerajaan maritim Islam yang cukup besar pada saat itu merupakan bukti sejarah bahwa negeri Nusantara merupakan negeri yang besar, kaya, kuat, serta maju, sehingga mengundang bangsa lain untuk datang dan menguasai kekayaan negeri Bahari Nusantara. Keraton Kaibon atau yang disebut Kaibuan atau Keibuan adalah bekas kediaman Sultan Syaifuddin di tahun 1809 Masehi. Keraton Kaibon yang berada di selatan Sungai Cibanten merupakan pusat pemerintahan setelah Kesultanan Banten dihapuskan pada tahun 1813 oleh kolonial Inggris, yaitu Thomas Stamford Raffles. Reruntuhan Kaibon masih terlihat jelas pada saat ini. Arsitektur yang modern pada masa itu, serta letak yang strategis sehingga dapat dilalui kapal hingga ke tepi Keraton Kaibon. Jadi sejak masa kolonial Belanda itu kebaharian kita mulai dilupakan dengan masuknya tanam paksa. Orang laut, suku Bahari dipaksa untuk menanam budidaya tanaman yang laku dijual di Eropa. Padahal dia sendiri orang agraris, bukan petani. Dia adalah nelayan. Bagaimana bisa nelayan itu disuruh di darat? Peran pemerintah melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusioman melalui program-programnya berusaha meningkatkan fungsi cagar budaya agar bermanfaat bagi masyarakat luas pada umumnya dan pelajar penerus bangsa pada khususnya. Keberadaan situs budaya keraton pada masa Kerajaan Banten merupakan bukti sejarah yang sangat berharga. Dibangunnya fasilitas museum di samping cagar budaya Benteng Surosoan dapat memberikan alternatif hiburan sejarah yang menarik bagi para pelajar dan masyarakat luas. Jadi ada dua macam, wisata sejarah sama wisata ziarah. Ziarah ini buat orang lokal yang mau ziarah ke makam di situ, mau sembahyang di masjid gitu ya. Terus yang wisata sejarah ini buat orang-orang asing yang nggak suka dengan ziarah ke makam-makam gitu. Dia itu pengen lihat peninggalan budaya yang ada di situ. Nah ini dua ini yang harus kita fasilitasi, artinya kita berikan informasi gitu yang benar gitu. Harus bersinergi antara ziarah dengan sejarah. Sejarah kejayaan Banten sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, militer, serta pusat sosial budaya dan agama. Kejayaan pada masa itu dapat menjadi tolak ukur para penerus bangsa
agar terus giat belajar bekerja menggapai cita-cita yang luhur demi bangsa dan orang tua. Keberadaan Pelabuhan Karangantu saat ini mayoritas digunakan oleh penduduk sekitar sebagai pusat nelayan. Namun, bekas-bekas kejayaan Kesultanan Banten masih sangat terlihat jelas. Di museum ada beberapa bongkahan sisa-sisa kejayaan Banten, seperti meriam Ki Amuk, pecahan keramik, serta cerita sejarah perjalanan kerajaan Banten. Ada yang mencatat bahwa sejarah Banten bahkan dimulai sejak awal abad pertama Tarik Masehi. Kejayaan negeri Bahari salah satunya berada di Pelabuhan Karangantu. Kekayaan sejarah negeri Nusantara kita jaga dan kita lestarikan untuk warisan anak cucu kelak.